Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ingin kami bahas di sini, yang pertama, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Baik, perkenalkan, nama saya Diki Wayus. Saya di sini ingin menjelaskan tentang menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan ada 3 unsur yang lazim disebut sebagai unsur konstitutif, yaitu yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua, ada unsur manusia, bisa itu umat, rakyat, atau bangsa. Yang ketiga, ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Untuk menelusuri konsep tujuan negara akan dijelaskan oleh teman saya, Sandi Maulana. Baik, nama saya Muhammad Sandi Maulana. Saya akan menjelaskan tentang 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara di antaranya. 1. Kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran. 2. Kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. 3. Kemerdekaan. 4. Keadilan. 5. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai sumber dan dari segala sumber hukum negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cipta hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara, yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dan D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. Dan F. Peraturan Daerah Provinsi. Dan G. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya akan dibahas oleh Aulia Ramadhani. Saya Aulia Ramadhani ingin melanjutkan pembahasan materi, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia dapat dihindari karena Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keanekaragaman yang kokoh. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Muhammad Yamin serta Supomo mengungkapkan pemikirannya mengenai dasar negara. Setelah itu, dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, Philosophisch Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Baik, saya Khairatun Nisa, saya akan melanjutkan pembahasan. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara pertama. Nilai-nilainya yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiulitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental. Dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal, bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, serta sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal.
dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualitasnya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Baik, nama saya Tri Aprian Yudhistira akan melanjutkan materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara dan diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia, yang ditandai dengan dibacanya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sepakat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1998, munculnya gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, berkembangnya gerakan para akademisi dari pemerhati serta pencinta Pancasila yang dikembalikan menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan juga kongres. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Della Kurniawati. Baik, saya akan melanjutkan materi mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa dalam pembuatan politik, hukum, atau kebijakan negara lainnya sebagai berikut. 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi sekaligus. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Dan ada pula kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara tidak tertulis maupun tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat luhur. Dan yang kelima, merupakan sumber sangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara para pelaksanaan pemerintahan. Nama saya Farid Alfasya ingin melanjutkan materi B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila, kita dapat menggunakan dua kata, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga Indonesia memenuhi unsur-unsur menjadi negara yang modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekian dulu ya presentasi dari kelompok 3. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen dan juga teman-teman dari kelompok 3 yang sudah membantu dalam pembuatan video ini. Dan tidak lupa juga saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap dalam video presentasi tadi. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.